Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah PTIK, Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekarang kita mulai, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Oh ya, PTIK ini PTIK yang memang dikhususkan untuk prodi atau program studi bisnis digital ya. Nah, pertemuan ketiga ini kita membahas tentang revolusi industri dan ekonomi digital. Jadi revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global. Ya. Ini kita akan lihat ke depannya ya, kita akan beberapa menit ke depan kita akan lihat perubahan-perubahan apa sih yang mempengaruhi secara global kehidupan yang ada itu. Oke, pertama ya adalah sejarah dan perkembangan revolusi industri. Revolusi industri 1 ya, pertama kali terjadi itu manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan otot, tenaga air ataupun tenaga angin. Artinya benar-benar otot. Kalau kita lihat seperti penarik beca atau orang yang mentandu seorang raja gitu, itu bisa dibilang masih benar-benar itu di zaman revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri itu berawal dari ketika tahun 1776 James Watt menemukan mesin uap. Nah, ini cukup mengubah sejarah karena dari uap tersebut bisa menggerakkan banyak hal gitu ya. Dari tekanan uap tersebut banyak menggerakkan banyak hal. Salah satu contohnya adalah mesin uap yang digunakan untuk kapal laut. Ya, jadi dia bisa menghemat 80% sumber daya. Mungkin saat itu masih mengandalkan tenaga manusia sebagai pendorong pengayuh dayung. Lalu masuklah ke revolusi industri 2.0 yaitu tahun 1870. Dimulainya ini ketika tercipta assembly line atau ban berjalan atau conveyor belt ya pada tahun 1913 pertama kali. Jadi misalnya ketika kalian bayangkan kalian ada di pabrik atau kalian conveyor belt itu seperti kalian berada di bandara ketika kalian lagi tunggu barang itu mau selesai landing ya, kalian tunggu barang kan ban berjalan kan, kita lihat itu udah kita pilah-pilah, kita bisa lihat tas kita yang mana seperti itu ya, kira-kira di pabrik itu seperti itu. Jadi ketika disortir dipisahkan jalurnya, lalu setelah disortir mungkin dipasangkan mesin utama dari barang tersebut, berjalan lagi dia masuk ke pemasangan aksesoris, terus demikian sampai ke packing. Itu ditemukan pada tahun 1913 conveyor beltnya itu. Oke, masih lanjut di sejarah dan perkembangan revolusi industri. Nah, untuk revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak dan yang berpikir secara otomatis. Nah, ini jadi automation itu sudah ada di revolusi industri 3.0 ketika ditemukannya banyak transistor gitu. Oke, yang dimasuk ke bahasan kita yang kita harus perdalam dimulai dari revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 menerapkan konsep automasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia gitu. Jadi kalau yang di 3.0 itu masih cenderung semi otomatis, kalau ini 4.0 lebih cenderung ke full otomasi gitu. Jadi dalam pengaplikasiannya pengambilan atau pertukaran data juga dapat dilakukan secara real time melalui jaringan internet gitu.
Jadi kita banyaklah contoh-contoh yang ada sekarang ya. Sudah apalagi ketika masuk ke pandemi di awal 2020, itu sudah banyak pengaplikasiannya lebih terasa lagi ya. Terdapat banyak inovasi 4.0 diantaranya Internet of Things ya. Jadi salah satu infrastruktur yang fenomenal saat ini adalah Internet of Things. Lalu Big Data, dalam artian telah tersedia banyak ruang penyimpanan atau storage untuk data, baik data teks, data gambar, data video, data suara, dan sebagainya. Lalu ada percetakan 3D ya. Kalian bisa lihat di YouTube tentang printer 3D. Sudah ada, jadi bisa menyerupai lah apa yang diinginkan oleh si penciptanya, perupanya gitu ya. Lalu artificial intelligence, nah ini kalian bisa ada banyak ya sekarang ya, banyak sekali sekarang sampai ke otomotif besar, pabrikan besar itu sudah mulai melakukan inovasi untuk membuat sebuah kendaraan bukan hanya sekedar kendaraan listrik tapi juga sebagai smart vehicle. Jadi dia bisa mengerem otomatis, dia bisa memberitahu ketika kendaraan yang dipakai itu keluar dari jalur yang semestinya. Dan ada rekayasa genetika, mungkin banyak di dunia kedokteran, lalu robot dan smart mesin. Nah, kita lihat ini, di sini adalah time lapse-nya. Ini rekomendasi 1, 2, dan 4.0. Oke, kita masuk ya ke digital ekonomi. Nah, digital ekonomi ini berada di time lapse-nya di revolusi industri 4.0. Jadi digital ekonomi juga bisa dimaknai sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi digital. Dengan kata lain, digital ekonomi merupakan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis melalui pasar yang berbasis internet dan web atau WWW. Konsepnya, nah, kita lihat yang kita gunakan sehari-hari atau paling nggak udah sangat populer lah di tengah masyarakat kita. Ada Gojek ya sebagai transportasi online, Grab, mungkin ada lagi yang lain. Nah, untuk marketplace, untuk tempat berbelanja, tempat saling berjualan, saling berbelanja, itu sudah point to point, artinya tidak perlu lagi toko, tidak perlu lagi ada display yang real yang harus didatangi, tapi hanya dengan melihat gambarnya dan pengalaman dari mungkin testimoni dan berupa data testimoni yang masuk ke dalam web tersebut sudah bisa dijadikan sebagai acuan untuk membeli barangnya, jadi tidak perlu toko lagi. Dengan tuh, kalian ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada OLX, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 2015, digital ekonomi mencatatkan jumlah transaksi sebesar 24 triliun US dollar dan aktivitas e-commerce. Sementara secara keseluruhan, aktivitas digital ekonomi berada di kisaran 30% dari total transaksi global. Jadi porsinya cukup besar ya, 30%. Itu pun di tahun 2015. Kemarin mungkin semakin besar lagi. Jadi industri permainan ini kita lihat ada aplikasi-aplikasi online, sampai games aja dibuat semacam online. Jadikan online ini industri. Nah, ini paling besar nih. Industri permainan online atau online game menjadi integral dari menjadi bagian
dari digital ekonomi yang pertumbuhannya tergolong pesat. Nah, disebutkan bahwa industri permainan atau gaming industry merupakan pasar terbesar ke-6 dunia dan ditaksir bernilai lebih dari 96 miliar US dollar pada tahun 2017. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke priority. Jadi selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan digital ekonomi, beberapa faktor harus mendapatkan prioritas utama. Nah, tentunya harus memperkuat investasi di bidang TI dan komunikasi. Jadi pemerintah dan aparat lainnya, kemudian swasta, harus menyediakan infrastruktur yang baik, yang bagus, yang handal. Lalu juga harus mendukung kewirausahaan dalam inovasi dan riset dan pengembangan pada setiap aktivitas perekonomian. Lalu juga mendukung UMKM dan mendukung usaha-usaha berbasis e-commerce. Kalian bisa lihat di ini nanti dibagikan slide-nya. Nah, sekian. Jadi sumbernya slide ini adalah ajarekonomi.com dan binus.ac.id. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.